Program revolusi lahan atau Revola Jateng Optimis ini dimulai di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, di mana lahan eks perkebunan teh yang hampir 12 tahun tak terkelola dan menjadi lahan tidur, kini diubah menjadi lahan pertanian dan peternakan terintegrasi melalui tangan dingin pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kepanjangan tangannya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Menggandeng sejumlah stakeholder termasuk kampus-kampus dan keguyuban warga. Lahan kering yang selama ini dibiarkan kini telah berubah menjadi lahan pertanian dan peternakan yang menjanjikan. Di-launching secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, pada Senin 10 Agustus 2026. Revola Jateng Optimis yang dimulai di Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan akan menjadi lahan produktif yang menghasilkan, sehingga dapat membangkitkan pertanian di Jawa Tengah. Dari keberhasilan Revola di Banjarnegara ini, diharapkan nantinya dapat direplikasi di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini kita dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, ini ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPR, ada Bu Bupati, telah membuat revolusi lahan.
Jadi revolusi lahan yang di situ ada integrated farming, di mana lahan-lahan tidur di seluruh kabupaten kota akan kita jadikan role model dengan cara revolusi lahan. Revolusi lahan ini adalah dimanfaatkan bagaimana lahan tidur itu bangun terus. Jadi di situ ada perkebunan kopi, di situ ada cabai, di situ ada padi, kemudian ada perikanan, ada peternakan, semuanya di satu. Sehingga harapannya nanti di wilayah kita, petani kita selalu berkarya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian, tetapi seluruh stakeholder, kampus ikut, kemudian organisasi ikut, kemudian bank ikut, CSR ikut, sehingga secara bersama-sama menciptakan suatu ekosistem perekonomian dalam rangka membangkitkan pertanian di wilayah kita. Okay? Perancangan Revola Jateng Optimis ini disambut hangat warga. Mereka berharap dapat memanfaatkan lahan bekas perkebunan teh tersebut menjadi lahan yang produktif dan menghasilkan. Sejumlah tanaman pun telah ditanam di lahan yang sebelumnya menganggur ini, seperti tanaman kopi, alpukat, cabai, terong, dan hortikultura lainnya. Sementara untuk peternakan, ada peternakan ayam petelur, domba, dan ternak ikan. Lahan di kemiringan ekstrim diakui warga menjadi tantangan tersendiri, sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan teknologi dari pemerintah. Ke depan dengan adanya Revola ini diharapkan kesejahteraan petani, khususnya petani kopi dan lain sebagainya bisa terapa. Kesulitan air, lalu kemudian juga tenaga sebenarnya karena lahan tidur, tadinya lahan tidur dan kita gunakan untuk pertanian terpadu yang terintegrasi. Di air, tapi alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, Dinas Pertanian, perairan, ada permintaan dan perkotaan yang bisa mengairi pertanian di saat kemarau. Kondisi kita tidak dapat, kemudian seringnya terlalu ekstrim, kemiringannya terlalu ekstrim, akhirnya kesusahan di air memang habis kalau musim kemarau itu air sangat kering. Kalau untuk revolanya ditanami kopi, kemudian alpukat, pisang, kemudian hortikultura, ada lombok, ada terong, kemudian ada tanaman ketahanan pangan, tanaman jagung gitu. Yang dulunya karena ini Revola itu membuka lahan yang dulunya tidur dari ekspir, kemudian diolah lagi, artinya membuka lahan supaya optimalisasi bagi para petani. Mudah-mudahan dengan adanya pembukaan lahan ini nantinya lahan-lahan yang dulu tidur bisa diupayakan di lahan pengolahan pertanian sehingga mendapatkan untuk pendapatan para petani. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares menjelaskan bahwa program Revola Jateng Optimis ini berawal dari keprihatinan akan adanya lahan eks perkebunan teh milik warga yang puluhan tahun telah menganggur. Sehingga dibutuhkan sentuhan dan perubahan pola pikir dan cara bertani dari warga yang harus berubah, supaya dapat kembali memanfaatkan lahan mereka yang berada di kemiringan ekstrim tersebut. Setidaknya ada 10 hektar lebih lahan warga saat ini siap diolah. Salah satu perubahan cara bertaninya adalah penerapan teknologi smart farming yang diharapkan dapat diterapkan untuk petani milenial. Jadi Revola ini berawal dari pengembalian sertifikat proyek PIR milik petani yang sudah 42 tahun dikembalikan. Nah, kemudian itu kan masih ada bekas tanaman teh. Dan akhirnya harga teh pun secara teh di dunia jatuh dan masyarakat kelihatannya minatnya agak turun. Sehingga ada lahan kurang lebih sekitar 10 hektar di sini yang istilahnya tidur lah. 12 tahun lebih itu tidak diupayakan sama sekali. Padahal kondisi masyarakat di sini
625 KK yang tercatat dalam desil kemiskin ya. Jadi ini yang akhirnya menggugah kami untuk kita tidak sekedar mengembalikan sertifikat PIR, tapi kita memberikan juga konsep. Ada konsepnya apa? Konsepnya adalah lahan direvolusi. Kemudian revolusi bukan hanya lahannya, tapi pola pikir cara berusaha tani berubah. Bagaimana caranya? Berarti kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian kita melihat bahwa petani muda itu lebih cenderung tertarik kepada smart farming. Jadi mereka agak enggan untuk turun ke lapangan. Itu saya kira sudah nasional seperti itu. Tapi di sini ada petani-petani senior yang justru kalau bantuan pemerintah itu harus berdasarkan kelompok. Nah, yang masuk di kelompok rata-rata petani senior. Jadi bagaimana supaya bantuan pemerintah itu sampai ke petani, tapi penerapan smart farming juga jalan. Oleh karena itu, kolaborasi antara petani senior dan petani milenial harus dijalin. Berarti yang bagian lahan, yang bagian macul, yang bagian apa, ini biarlah petani senior. Tapi petani yang milenial ini kita buat untuk misalnya bagaimana smart farming bisa bekerja, bagaimana mengatur sensor untuk kelembapan, kemudian bagaimana nanti penggunaan drone dan sebagainya. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan juga, kemudian ternyata banyak stakeholder yang terlibat dan mau membantu. Suksesnya program Revola Jateng Optimis yang sudah dimulai sejak 2 bulan lalu ini datang dari berbagai pihak, seperti perbankan hingga kampus. Salah satunya adalah Universitas Dian Nuswantoro Semarang yang mempunyai konsentrasi dalam pengembangan teknologi. Dukungan Udinus ini pun dituangkan dalam nota kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Udinus, mewakili Rektor Udinus, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Jawa Tengah. Salah satu bentuk dukungannya adalah pengembangan teknologi integrated smart farming yang diharapkan dapat membantu petani mengelola lahannya secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini ditandatangani MOU antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Udinus, dan dari pemerintah di Kabupaten Banjarnegara ini pada pagi ini gitu. Jadi dukungan kami tentunya dari sisi teknis ya, kebetulan kami dari Fakultas Teknik ini mewakili Udinus ya. Tentunya dukungan teknologi yang bisa kami berikan ya, karena di sini konsepnya adalah mengembangkan lahan yang sudah 12 tahun ya. Sudah 12 tahun itu tidur, kemudian diadakan revitalisasi atau kita sebut sebagai istilahnya adalah revolusi lahan melalui optimasi, di mana tentunya dibutuhkan teknologi ya untuk menjadikan lahan ini menjadi produktif. Disitulah peran kami. Ya, jadi ini kan integrated farming mulai dari pertanian ya, saya lihat di situ ada pertanian untuk bawang ya, kemudian ada alpukat ya, kemudian ada tanaman padi juga gitu ya. Jadi kemudian diintegrasikan dengan peternakan ya, ada ayam, ada domba ya. Tentunya kalau dari sisi pertanian sendiri, misalnya kalau kita kenal istilah smart farming, itu berarti ada IoT ya, ada kontrol ya, kemudian ada precision agriculture ya, itu untuk menghemat air ya, pupuk ya, sehingga bisa diberikan dengan komposisi yang tepat ya. Sedangkan untuk peternakannya kita bisa memantau kondisi kesehatan ternak ya, mulai dari suhu yang bisa jadi terlalu dingin atau terlalu panas, kemudian kenyamanan ya, kita bisa menggunakan teknologi kamera yang diintegrasikan dengan AI untuk memantau kondisi dari ternak gitu ya. Peneliti Udinus yang juga Kepala Program Magister Kecerdasan Buatan Udinus, Profesor Rindra Yusianto menambahkan, untuk mendukung program Revola Jateng Optimis ini, Fakultas Teknik Udinus memberikan dukungan teknologi berupa integrated smart farming, seperti pembuatan pengairan secara otomatis pada lahan pertanian, sensor amoniak untuk ternak ayam,
dan pembuatan mesin pembuat pupuk dari kotoran ayam dan kambing. Dengan teknologi ini diharapkan akan memudahkan petani untuk mengelola lahan pertanian dan peternakannya. Oke, terima kasih terkait dengan kegiatan Revola Jateng Optimis 2026. Kami dari Program Studi Kecerdasan Buatan ya S2 Magister dari Fakultas Teknik Udinus berpartisipasi berkolaborasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Kami mengembangkan integrated smart farming. Jadi kalau dari dinas ini mungkin fokus ke peternakan, ada kambing, ada ayam, kemudian pertanian, kopi dan cabai, kemudian di bawah ada sawah. Nah, kami dari Udinus ini untuk mengembangkan integrated smart farming. Kami kembangkan beberapa hal. Yang pertama adalah irrigation, smart irrigation. Kami gunakan irigasi solenoid, kemudian irigasi sprinkler sprayer. Kami menggunakan power hybrid, ya, menggunakan solar cell dan tenaga listrik. Kemudian kami juga ada sensor untuk amoniak, sensor pakan yang ada di kandang ayam, serta kami juga mengembangkan satu mesin yang kami buat, itu hasil produk dari Fakultas Teknik Udinus, yaitu pembuat pupuk organik langsung dari kotoran hewan, yaitu kambing dan ayam. Nanti keluarnya sudah pupuk, ada dua, yaitu pupuk kering padat dan pupuk cair. Sementara itu, Bupati Banjarnegara mengaku sangat senang akan adanya program Revola yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah ini. Harapannya, Revola ini akan menambah wilayah pertanian di Kabupaten Banjarnegara, dan petani di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa nantinya akan semakin sejahtera dan dapat keluar dari kemiskinan ekstrim. Mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur melalui Pak Frans selaku Kepala Dinas Pertanian atas inovasinya, yaitu Revola yang menjadi titik awalnya adalah Banjarnegara. Dan ini bekerja sama juga dengan Udinus terkait dengan teknologi smart farmingnya ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan pada saatnya nanti apa yang dicita-citakan menjadi pendongkrak ekonomi bagi masyarakat kami, khususnya masyarakat yang miskin ekstrim ini, bisa bermanfaat dan mengentaskan kemiskinan di Banjarnegara. Iya, Banjarnegara memang hampir 70% wilayahnya pertanian, dan ini Revola ini adalah mengaktifkan lahan tidur yang sebelumnya tidak pernah digarap, tidak tersentuh, tidak diminati, tetapi dengan inovasi ini mudah-mudahan bisa mengembangkan semangat masyarakat untuk bisa melakukan pertanian yang lebih efektif dan mengoptimalkan hasil pertanian itu sendiri. Adanya teknologi smart farming yang dibawa Udinus dinilai warga sangat membantu mereka. Sebab dengan teknologi ini mereka dapat bertani dengan lebih mudah. Sangat membantu terkait dengan teknologi smart farming yang kami sebetulnya dan sebelumnya belum tahu apa-apa. Ternyata ada cara canggih untuk menyiram, kemudian ininya efisien dan tidak memerlukan tenaga banyak. Karena memerlukan tenaga banyak, kalau dengan teknologi seperti ini sangat membantu sekali. Sangat mudah bisa diaplikasikan dengan Android yang kami sebenarnya terhadap itu, tapi sekarang kita tahu cara pola penyiraman yang benar dan termasuk kelembaban itu bisa diukur. Kelembaban bisa diukur, kemudian nanti masa nyiram dan tidak itu secara otomatis sudah nyiram sendiri. Dalam launching Revola Jateng Optimis ini, juga turut diserahkan sejumlah bantuan pertanian kepada warga. Selain itu, juga digelar gerakan pangan murah yang disambut antusias warga. Sementara untuk memasifkan program Revola, juga turut digelar talk show terkait program Revola Jateng Optimis, yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, dan peneliti Smart Farming Udinus,
Profesor Rindra Yusianto. Kita ada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Francisco da Silva Tavares. Selamat sore Bapak. Kemudian ini ada guru besar dari salah satu universitas di Semarang, namanya Universitas Dianus Wantoro. Telah hadir bersama kita Profesor Rindra. Selamat sore Prof. Tepuk tangan. Iya, tanpa berpanjang lebar, karena waktu juga sudah sore ya Bapak Ibu, dengan suasana yang cukup cantik ini kalau kita melihat sekeliling kita. Kita akan mulai pertama pembahasan Revola untuk Bapak De Francisco yang ingin kami ulas lebih lanjut Bapak. Apa itu sebenarnya Revola Jateng Optimis Bapak? Dan seperti apa nanti pelaksanaannya di Desa Duku dan keberlanjutannya seperti apa? Monggo Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa warga Susukan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara hari ini. Jadi Mbak Nita dan Prof. Rindra yang saya hormati, kalau kita bicara tentang bagaimana merubah nasib, maka kita harus melihat bahwa poin penting dari apa yang harus kita lakukan untuk merubah sebuah atau nasib kita untuk menjadi lebih baik. Sama semua. Jadi modal itu sebetulnya yang paling utama itu adalah tanah atau lahan. Karena apa? Kalau orang memiliki lahan, itu dia bisa bikin apa saja. Dan harga lahan ataupun tanah itu selalu naik terus. Kalau teman-teman semua investasi atau membeli sesuatu, membeli tanah, harga tanah itu tidak pernah turun. Kecuali kalau mau beli berapa kilo maksudnya itu ya bisa. Tapi kalau belinya berapa meter harganya akan naik. Jadi Bapak Ibu semua, adik-adik yang saya sayangi, saya banggakan, supaya kita bisa berkembang, maka lahan yang kita miliki itu harus kita optimalkan, harus kita gunakan. Jangan sampai lahan di depan mata kita ini tidak menghasilkan apapun. Karena bergerak dari kondisi seperti itu, kami melihat bahwa revolusi lahan, revolusi Bapak Ibu semua pasti tahu atau belajar sejarah, dulu perang namanya revolusi. Tapi revolusi itu artinya adalah perubahan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau perubahan dalam waktu yang lama namanya evolusi. Jadi beda ya. Nanti Prof lebih paham lah. Kalau evolusi kayak kita belajar manusia, evolusi berubah dari ini dari ini, nah itu beda. Tapi kalau evolusi itu perubahan yang dalam waktu yang lebih cepat. Nah, bagaimana kita merubah nasib kita, kehidupan kita lebih bagus, maka di depan mata kita ada lahan-lahan yang bisa kita optimalkan. Nah, di sini saya melihat ada lahan 10 hektar yang kebanyakan adalah bekas proyek Pirlokte, perkebunan inti rakyat lokal teh. Zaman dulu kan mesti ditanami semua sama orang tua kita, om kita dan sebagainya, tanam teh. Tapi berangsur-angsur lama-lama tidak berjalan yang bagus karena harganya belum turun. Oleh karena itu, sertifikat hari ini kita kembalikan, tapi sekaligus kita memberikan konsep pengembangan daripada lahan itu sendiri. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita bekerja sama. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Frans ini saya baru ketemu, tetapi serasa sudah lama berjumpa dan sudah lama kenal. Satu, yang kedua, yang disampaikan sangat luar biasa. Sudah sore seperti ini dari pagi ya, Bapak Ibu sekalian. Dari pagi kan sampai jam berapa ya? Hampir jam 3 kan? Bapak Ibu ketika Pak Frans menjelaskan, fokusnya ke Pak Frans semua. Kita Pak keren, plus untuk Pak Frans. Ya, luar biasa pemimpin kita di bidang pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Bu Nita terkait dengan Revola, kami atas nama Udinus, itu ada juga Pak Dekan di belakang, Pak Prof. Heru, ya. Pak Rektor juga sedianya mau hadir di sini, Pak Pras. Tapi kebetulan dia ada acara di Kediri sehingga mewakilkan kepada
Prof. Heru dan saya, serta ada teman-teman, ada Pak Erwin, kemudian ada mahasiswa. Jadi yang mengerjakan integrated smart farming ini adalah mahasiswa kami, Bapak sekalian. Bahkan ada calon mahasiswa. Ya, ada Mas Tata. Mas Tata berdiri, Mas Tata. Nah, ini Mas Tata. Ya. Belum lulus sudah langsung keterima kerja di mana Mas? Tangerang, Mas? Di Cikarang. Belum lulus itu sudah keterima kerja di Cikarang. Karena kemarin mengembangkan ini Pak Frans Karambajari Apung di Wadas Lintang. Kemudian ada Mas Papa berdiri Mas. Ya. Ini dari teknik elektro. Kemudian tadi yang bikin mesin pengolah pupuk ini Mas Haidar sekarang berdiri. Ya. Ini mahasiswa baru pun sudah bisa bikin proyek. Dan ketika tadi acara selesai, saya sampaikan ke Pak Indit, kita talk sudah saja lah, saya bilang gitu. Paling orangnya sudah bubar, orangnya sudah tidak ada. Pikiran saya seperti itu. Kenapa? Semua fokus ke Pak, bukan ke Pakku. Pakku pulang, saya kira pulang semua. Ternyata warga Susukan luar biasa. Bahkan Pak Lurah juga tahu ini. Ya, Pak Hasim masakannya enak loh. Saya beberapa kali makan di tempatnya Pak Hasim, baru kenal sudah kayak wah dikasih semua, dikeluarin semua. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Dita bahwa sekarang ini kan eranya era milenial ya Bu sekalian. Petaninya muda-muda, semua pegang handphone. Nah, jarang petani muda-muda pagi berangkat ke sawah, nyangkul, siang pulang makan untuk ibadah, sore berangkat lagi, asar pulang. Itu zaman dahulu kala. Kalau kita masih seperti itu, saya kira ya kita akan ketinggalan. Ya, Vietnam dulu belajar dengan Indonesia. Sekarang produksi berasnya Vietnam mungkin lebih banyak dari Indonesia, Pak. Atau mungkin sekarang kalah lagi ya. Sekarang kalah lagi, menang Indonesia lagi. Karena apa? Ya plus. Kita syukur ya, bersyukur punya pemimpin seperti Pak Frans. Di atasnya lagi ada Pak Prabowo yang beliau fokus ke bidang pertanian. Nah, teman-teman petani milenial ini, ya, petani milenial ini rata-rata tidak suka untuk bertani di sawah atau datang ke sawah atau yang repot-repot cangkul-cangkul dan lain-lain. Sehingga kami dari Universitas Dian Nuswantoro ketika ditawari kolaborasi, saya langsung jawab, iya oke. Ya, karena apa? Secara pertanian mungkin kami tidak bisa, tetapi secara teknologi kami tahu. Saya sudah mengembangkan beberapa smart farming ini di beberapa tempat, salah satunya di Purworejo, kemudian di Wonosobo, kemudian di Wonogiri dan Boyolali. Yang paling menarik adalah di Purworejo. Kemarin saya baru datang ke sana. Tanamannya sama, tanaman cabai, cabai merah, cabai rawit merah atau CRM. Yang kata Bu ini salah satu penyumbang inflasi, Pak Frans. Ya, salah satu penyumbang inflasi. Inflasi ini perubahan harganya sangat fluktuatif. Kadang sekilo 2.000, di satu sisi sekilo jadi berat ya apa? Pernah paling tinggi berapa? Lombok rawit 110 liot bisa sampai ketika mendekati Badal. Di sini Badal sama ya. Pada Bayanyong yang bisa bahasa ngapak lah. Orang ngapak, orang kepenak. Di mek-mek buat dewek. Iya ya. Di mek-mek buat dewek. Padanya ya Banyumas lah. Jadi cabai saya sebelum menggunakan teknologi ditanam kan 3 bulan ya. Ada yang sudah di rumah nanam cabai ada? Coba katakan yang nanam cabai. Udah ada. Oh ini Bu Lurah. Oh Bu. Ya nanam cabai. Pak nanam cabai Pak. Panen berapa lama? 3 bulan sampai 4 bulan. Setelah itu berapa lama bisa dipetiki
cabenya? Berapa? Setelah masa panen sampai 8 bulan. Kita kembangkan di Purworejo ini sampai bulan ke-9. Bulan ke-9 loh Pak. Berarti 8-nya sudah lewat. Ini masih bagus, daunnya masih hijau-hijau, cabenya masih banyak. Ya. Jadi kita kembangkan persis ini, cuman ditambahi bioflok kolam lele. Cuma ditambahi itu saja. Nah, nanti mungkin kalau mau dikembangkan, ya tadi Pak Fras sangat wanti-wanti kepada kita, kepada kami, kalau bisa ini dilanjutkan. Yang lanjutkan kan enggak kami lah, enggak mungkin lah kami dari Semarang datang ke sini tiap kan lumayan, belasak-belasak melewati bukit-bukit gitu ya, mobil papasan susah. Yang bisa melanjutkan itu bukan kami, iya Bapak, Ibu semuanya, atau adik-adik petani muda. Silakan, itu sudah difasilitasi oleh dinas, jalankan, kembangkan, lanjutkan. Saya kira nanti akan menghasilkan yang seperti Pak Frans sampaikan. Tinggal ditambahi bioflok, kasih lele, ya, disambungkan, airnya sudah itu, Mas Tatak sudah bikin, tinggal salurkan saja. Bapak Ibu, kalau posisi lereng seperti ini, kalau nyirami itu kan harus ke bawah. Nyirami satu-satu kan, teol segile. Teol apa? Teol ya, teol sekilo nyirami satu-satu. Ya, tetapi menggunakan IoT, menggunakan smart farming seperti yang disampaikan oleh Pak Frans, Bapak Ibu tidak perlu turun ke bawah. Cukup pakai handphone di rumah kalau singsot-singsot. Kalau ngopi, kalau perlu manuk gatik, manuk jalak tadi yang dilepas. Ya, tinggal dicek. Oh ini kita nyalakan yang bedeng 1 enter, udah bedeng 1 nyala. Oh bedeng 2 enter, atau dibikin bedeng 1 2 3 otomatis 5 menitan nyala semua. Sudah. Bertani lewat teknologi, bertani lewat handphone, dan Bapak Ibu bisa. Nanti silakan belajar ya. Nanti setelah ini kita ada transfer knowledge. Itu untuk smart farming terkait dengan smart irrigation. Kita sudah gunakan solar cell. Tadinya saya pikir sama Mas Tatak kita pakai full solar cell, tapi ternyata panasnya sini tidak sepanas Semarang. Ya, jadi kita masih hybridkan dengan listrik. Tapi ke depan Bapak Ibu atau teman-teman SMK atau yang dari Karang Taruna itu nanti bisa kembangkan lagi, besarkan lagi panel suryanya. Akinya besarkan lagi supaya apa? Semakin nyaman. Bertani nyaman, hasilnya melimpah, panennya lama, biaya produksinya ditekan kecil. Batinnya lebih akeh. Purworejo sudah membuktikan, Wonogiri sudah membuktikan. Wonogiri lahannya lebih tandus dari sini Bapak Ibu sekalian. Dipacu mutunya waktu. Tapi nyatanya bisa kita olah. Kalau di Wonogiri saya berambang bawang merah, itu bisa. Kemudian yang kedua terkait circular economy, kita kembangkan juga alat pengolah pupuk. Itu memang belum sempurna, nanti kita bisa sempurnakan lagi. Kita kontak-kontakan lah, kita kolaborasi. Ya, bisa kita maksimalkan, artinya apa? Kotoran atau belek atau kohe, kotoran hewan kambing dan ayam itu bisa langsung dimasukkan ke hopper itu mesin otomatis akan berjalan, tapi jangan diisi merang ya. Kemarin diisi merang itu kan kering ya, kering akhirnya bebelir mampet. Nah harusnya kotoran hewan tadi dicoba, kotoran kambing, kotoran ayam bisa. Kalau kotorannya basah nanti akan keluar air POJ, pupuk organik cair di lubang bawah, yang kering nanti akan ke samping. Nah tinggal Bapak Ibu fermentasi saja, tambahin C4 atau apa, fermentasi sebentar, masuki karung, dimereki Revola, didol, regone iso larang. Kepepetnya tidak laku, tanam di bawah lagi, cabai bisa, untuk pupuk kopi bisa, atau yang lain bisa. Artinya ini tuh bisa hidupi sendiri gitu loh. Maunya Pak Pram itu kalau saya baca seperti itu. Circular economy. Bapak Ibu itu rasanya identik pupuknya dari situ. Ya setelah panen mungkin kalau suket-suket dijepui, kasihkan ke kambingnya sambil matuni pari, bisa makani ikan panen, ayamnya bertelur, terus muter pak isinya, beri pak itu. Kalau Bapak Ibu serius, insya Allah. Ini sudah difasilitasi oleh dinas,
oleh 22 mitranya dinas. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menjadi petani yang sejahtera dengan teknologi, insya Allah bisa. Oke, ini disaksikan Pak Kadis dan juga oleh Prof. Rinda, dan ada Pak Dekan Udinus di belakang yang nanti siap mendampingi Bapak Ibu. Ini kembali lagi kepada Pak Fran. Bapak, ini kan sebuah program yang cukup bagus, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan tidur untuk kemudian bisa menjadi menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya dan juga untuk bagian dari swasembada pangan di Jawa Tengah ya Bapak. Apakah selain Banjarnegara akan dilakukan replikasi untuk daerah-daerah yang lainnya Bapak? Ya, jadi teman-teman semua, saya berpikir begini, bahwa saat ini kita mulai dari susukan. Ini susukan harus serius, harus bisa menjadi nomor 1. Karena setelah ini kita coba seperti arahan Pak Gubernur tadi, semua kabupaten akan membuat seperti ini yang sesuai, tentu sesuai dengan tanamannya. Tadi seperti di Wonogiri pakai bawang. Kita di sini tidak usah ikut bawang, pokoknya sini bagusnya kopi, bagusnya cabai, bagusnya domba batur, bagusnya udah itu, jangan, nggak usah, karena memang kondisinya berbeda. Terus Bapak Ibu semua, khususnya adik-adikku yang masih muda, harus berani tampil, pokoknya berani, jangan takut. Dan sekarang itu kita merubah, istilahnya petani itu kita rubah dari petani menjadi agripreneur, artinya pengusaha tani. Jadi petani itu bukan petani itu jadi pengusaha. Jadi nanti dari pupuknya itu bisa untuk dipakai sendiri, bisa untuk dijual, tanamannya bisa diolah menjadi pakan. Untuk itu harus pintar, harus bisa. Nah untuk bisa pintar, ya belajar komunikasi, jangan sendiri intinya. Belajar dengan Prof. Rendra, belajar dengan teman-teman kami. Saya akan minta teman-teman saya yang ada di balai pelatihan, banyak datang. Kalau memang di sini nggak bisa belajar ke sana, biar mereka ngajar ke sini. Mau pengen paham soal apa? Oh ini mau kotoran, mau dijadikan pupuk, ayo panggil ahlinya ngajar di sini untuk jadikan kotoran menjadi pupuk, gimana caranya? Mau menjadikan sisa tanaman menjadi pakan, gimana caranya? Yuk biar mereka kesini ngajarin. Yang penting adik-adik semua semangat, harus bisa. Masa kita sudah didatangi seperti Pak Gub begini, kok kita tidak bisa? Nanti saya bikin lomba dengan kabupaten lain yang nanti kita coba seperti ini. Ya, susukan nomor 1 harus juara dong. Masa pertama di sini malah kalah? Jangan begitu kan? Siap enggak ini? Nah, semangat begitu. Jadi oleh karena itu saya lihat Banjarnegara itu titik di tengahnya. Walaupun ke sini jauh, tapi lama-kelamaan nanti juga pasti akan ada jalan tembus, jalan tol atau apa. Tapi kita punya ciri khas kopi yang beda. Tapi juga jangan buat yang kecil, buatnya itu yang industri Bapak Ibu semua. Orang di Jakarta itu direktur utamanya food station yang beli semua pertanian dari Jawa itu di Jakarta itu. Dia bilang sama saya beli duriannya itu dari provinsi Sulawesi Tengah, Palu sana. Loh kok bisa beli durian di sana? Durian di Jawa Tengah, durian di Banjar itu Simimang segala macam. Kenapa belinya sampai di Palu sana, kan lebih jauh? Dia tanya saya, Pak Kadis di sana mereka nanamnya ada berapa banyak? Nah, nanti itu harus mendampingi. KKN kita dorong ke sini. Sudah berapa universitas itu yang bilang sama saya, nanti KKN tematiknya ke sini, tak suruh ngajari ya smart farming semua di sini. Yang caranya gimana, daripada kemana-mana, ini titik ini harus jadi contoh. Jadi Bapak Ibu semua, intinya adalah semangat. Nggak bisa apa, tidak punya apa, ngomong sama saya, sama Mbak Nita, sama Prof. Rendra, sama siapa saja, pakai media, kirim ke kami. Jangan sendirian ya. Ingat ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi malahan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus sama-sama. Dan nanti kita maksimalkan ini Banjarnegara, mulai dari susukan. Bupati udah mau dukung sini, Pak Gubernur dukung, nanti Menteri Pertanian tadi kirim direkturnya. Semua tinggal sekarang kita yang di sini harus semangat. Nanti saya bikin lomba ya. Harus ada anak muda, beberapa anak muda 20-10 goyang Jawa Tengah, goyang Indonesia, mulai dari susukan sini. Ini contoh hari ini kita bisa lakukan ini karena apa?
sampai Pak Gub pun mengakui bahwa kita bisa karena dari videonya teman-teman di sini kerja bakti tanam. Saya lihat anak-anak enak cabai luar biasa itu videonya sudah sampai mana-mana sehingga semua orang tanya sama saya, loh susukan itu di mana Pak? Saya bilang susukan itu banyak ya, di Semarang juga ada nama susukan. Tapi ini susukannya beda, susukannya di Wanayasa. Di mana itu? Di Banjarnegara. Oh, di sana 1.100 meter di atas permukaan laut yang punya kopi dengan rasa yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semua, jangan sampai ketinggalan momentum ini. Ayo semangat. Yakin bisa? Yakin. Terima kasih. Sebagai pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement untuk Pak Kadis, Pak Fran, bentuk kolaborasi apa nih yang akan dilakukan ke depannya sehingga Revola ini akan berkembang menjadi sebuah inovasi program bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan marginal di Jawa Tengah untuk kembali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk Prof. Rinda, mungkin closing statement terakhir Bapak, bagaimana petani bisa memanfaatkan teknologi pertanian saat ini sudah ada dan sudah semakin berkembang untuk kembali lagi peningkatan produktivitas tanaman dan juga kembali lagi nanti dampaknya akan ke kesejahteraan petani. Monggo mulai dari Pak Frans terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Nita. Jadi teman-teman, saya tadi melaporkan ke Pak Gubernur, kalau misalnya nanti ini semua tumbuh dengan bagus, tadi saya laporkan bahwa paling tidak nanti setiap tahunnya itu teman-teman dari 10 hektar ini akan dapat kurang lebih uang sekitar 2 miliar. Bisa bayangkan 2 miliar kayak apa itu? Isi satu lemari di sekolah ini atau apa mungkin ya kurang penuh dan sebagainya. Jadi itu caranya adalah kami sudah hitung bahwa ini tanamannya sudah tumbuh semua, kopinya tumbuh di 10 hektar ya. Terus itu kambingnya bisa berkembang, telurnya nanti sudah berjalan. Ini kan baru bulan pertama, baru keluar telur masih kecil-kecil karena baru pertama. Nanti kami akan dukung, ada penyakit, ada apa itu, ada kita punya program mobilnya ada healing, mereka akan ke sini mau vaksin, mau nyuntik. Sekarang itu teman-teman saya itu sudah bisa. Bapak itu nanti kambingnya itu disuntik supaya misalnya buntingnya itu nanti betina semua, biar nanti suntik lagi, anak lagi, nanti bikin susu. Jadi kita hitung nanti kalau ini sudah berjalan semua, maka setiap tahun itu kurang lebih sekitar 2 miliar untuk 10 hektar ini. Bayangkan seperti itu, kalau kita lebih luas lagi akan seperti apa? Apalagi kalau nanti ada kafe di sini, ada wisata, orang makan hasil dari pisang yang kita tanam, pisang goreng makan di situ, kopinya dari kopi yang kita panen taruh di situ, mungkin ada ayam yang kita buat, telur yang kita buat. Wah, di sini orang datang, ada parkir, ada segala. Susukan nanti jadi lebih hebat lagi dari Semarang mungkin. Amin ya. Nah, jadi teman-teman semua, semangat itu dimulai dari langkah pertama. Kita sudah hitung semua itu pasti akan bisa kita capai. Tapi untuk mencapai itu, ayo dari sekarang kita semangat. Ingat tulisan di bajunya orang Papua tadi. Kalau kita tidak buat apa-apa, maka Tuhan pun tidak bisa menolong kita. Hanya kita yang bisa menolong. Dan kami akan totalitas tolong sing jenenge susukan, saya siap 24 jam. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan petani muda, adik-adik semuanya punya handphone ya? Ya. Punya handphone dan handphonenya mungkin jauh lebih bagus dari handphone saya. Ya. Jadi, iya nggak apa-apa. Iya, kadang mahasiswa itu handphonenya lebih bagus dari dosennya. Artinya dosennya sukses gitu ya. Aplikasi yang kita buat itu sangat adaptif, artinya sangat mudah. Bahkan Pak Idin itu beberapa kali mengikuti Mas Tatak sudah bisa. Ya, tahu titik mana yang bocor, titik yang harus diperbaiki tahu. Ya, kita buat sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana dan user friendly. User friendly itu Bapak Ibu kenal bisa gitu. Aplikasi yang kita buat nanti setelah ini akan kita alih teknologikan
nanti mungkin ke Karang Taruna atau ke Bumdes atau mungkin ke SMK Wanayasa, supaya nanti ini menjadi living lab, izin Pak Frans, living lab untuk teman-teman SMK Wanayasa atau mungkin SMK yang lain. Silakan kalau mau belajar energi baru terbarukan ada di Susukan. Silakan mau belajar smart farming integrated ada di Susukan. Jadi Susukan nanti jadi pusat seperti yang Pak Frans sampaikan. Keberhasilan program Revola Jateng Optimis di Kabupaten Banjarnegara ini dipastikan akan menjadi proyek percontohan bagi kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah dan diharapkan dapat direplikasi dengan menyesuaikan potensi lokal masing-masing. Bukan saja mengubah lahan tidak produktif menjadi produktif. Program Revola Jateng Optimis ini juga menjadi sumber pangan bagi warga, lapangan kerja, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Dari Banjarnegara, Tutuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan.